rajin, gak setengah-setengah. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Itu karunia yang Tuhan percayakan di GKI. Memberi pimpinan, menasihati, mengajak, kemurahan hati, membagi-bagikan kasih. Itu yang mestinya kemudian kita kembangkan. Tapi kenapa semua gak sama seperti yang karunia berbahasa roh? Saudara tanyakan, kenapa karunia berbahasa roh cuma diberi pada jemaat di Korintus, tidak kepada jemaat di Roma yang lebih besar dan lebih teraniaya? Itu kan mesti jadi sebuah refleksi ini. Karena Tuhan tahu kebutuhan masing-masing jemaat. Kalau di sini nggak dikasih berbahasa roh, nggak apa-apa, nggak usah minta. Karena Tuhan tahu sesuai kasih karunia-Nya kita cukup nggak melakukan yang lain, mengajar, menasihati, membagi-bagikan kasih, dan itu udah cukup untuk membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. Nggak usah malu begitu. Yang lebih utama adalah kita melakukannya dengan integritas, dengan motivasi yang benar, sehingga yang tampak keluar itu sama dengan apa yang ada di dalam, dengan motivasi itu. Dan ini yang tipis juga terjadi. Kita banyak menggunakan karunia-karunia di tengah jemaat, bukan lagi dengan motivasi yang murni untuk memuliakan Tuhan, tapi mencari kemuliaan diri. Kalau ada paduan suara di kebaktian 3 itu, di mana tempatnya? Duduknya, tampilnya, mesti ke depan atau ada tempat di sana? Di sana ya. Oke. Tempat kami nggak ada tempat khusus kayak begitu, adanya di samping. Lalu tidak sedikit orang yang pengen ketika gilirannya pelayanan pujian itu nggak di tempat di sana, tapi pengen maju. Tempat kami itu kan sempit juga, jadi kalau maju itu pasti dibuang. Kalau kita bilang udah di sana aja, nggak mau. Dan justru yang kerap nggak mau itu adalah orang-orang yang bukan remaja, yang senior justru yang pengen tampil. Kenapa ya? Itu krisis paruh baya atau gimana ya? Ya udah tante, di tempat aja nyanyinya. Nggak bisa tuh, tante udah sasakan dari pagi subuh masih nggak kelihatan. Ini motivasi jadi mau dilihat ya, bukan lagi buat pelayanan ini, supaya tampil. Nah, tipis banget kan yang begitu. Integritas kita dipertanyakan dalam menggunakan karunia Tuhan. Organis gereja lagi yang saya kenal, bukan yang kepala copet itu susah ya. Dan ini ceritanya yang lain. Dia punya kebiasaan yang bagus. Jadi dia bilang, jangan jadwal saya dadakan. Jadi nggak mau tuh kalau dadakan ganti temen yang sakit, nggak mau tuh. Alasannya, saya perlu waktu yang cukup lama untuk persiapan. Bagus nggak alasannya? Bagus. Mesti begitu malah pelayan Tuhan. Harus persiapan dengan matang. Tapi ternyata satu kali terlontar, mungkin secara tidak sengaja begitu. Dalam obrolan santai dia bilang, soalnya nih, kalau saya tampilnya gak bagus, jadi dia udah ngomong, tampilnya gak bagus. Pelayanan sebagai pemusik itu ternyata tampilan penting, penampilan, performance, entertain. Kalau tampilan saya gak bagus, nanti orang-orang gak mau lagi ngelesin anaknya pada saya. Nah itu, ujungnya ke situ ternyata susah. Jadi katanya di depan sini itu bisa jadi kayak apa ya kalau gitu ya, tempat promosi kalau dia bisa ngelesin dengan bagus. Jadi kalau tampilan dia jelek, waduh turun kualitasnya. Nah itu yang integritas kita diuji di sini. Nah, daripada ngomong-ngomong terus dari tadi, sekarang ngomongin pendetanya sesuai ngomongin saya sendiri. Kalau khotbah itu kan upaya untuk membahasakan firman Tuhan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang yang datang ke ibadah. Dan itu butuh persiapan yang lama. 7 hari kalau dulu secara ideal sih begitu ya, kalau di kampus-kampus diingatkan 7 hari. Tapi kebanyakan kita melakukannya 2-3 hari. Betul-betul kita hati-hati supaya bagaimana firman Tuhan ini nyampe kontekstual, relevan. Dan karena pertolongan Roh Kudus kemudian ketika khotbah itu disampaikan, ada banyak orang yang kemudian, tidak sedikit orang yang kemudian rasa kenapa tersentuh, sehingga merasa bagus ini khotbahnya. Dan itu kemudian ketika keluar salaman dengan pendeta, udah bukan lagi ngomong cuma sekedar selamat hari
minggu, tapi Pak, khotbahnya bagus. Kan kelihatan saudara ya, ada orang yang kadang cuma kebiasaan, khotbahnya bagus, itu tahu. Tapi kalau keluar dari hati, Pak, khotbahnya bagus, menyenangkan saudara. Saya juga senang dipuji, karena dipuji itu ternyata kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi senang nggak dipuji? Senang. Khotbahnya bagus, Pak. Orang ketiga bilang khotbahnya kali ini bagus, Pak. Itu agak sedih saudara ya. Agak puas gitu, baru kali ini bagus berarti ya. Yang kemarin-kemarin gimana ini yang belasan tahun sebelumnya. Tapi kalau seandainya kemudian 10 orang, 20 orang bilang khotbahnya bagus, mulut kita mungkin mengeluarkan kata-kata puji Tuhan, tapi di dalam hati 30 orang bilang bagus, 40 orang bilang bagus, dalam hati kemudian mengatakan ya jelas dong siapa dulu dari Purnama gitu loh ya. Ini kan integritasnya kemudian dipertanyakan. Kenapa? Karena minggu depannya ketika mempersiapkan khotbah lagi, itu udah bukan lagi memikirkan bagaimana firman Tuhan ini bisa dibahasakan dan dimengerti, relevan untuk jemaat, tapi lebih kepada bagaimana caranya semakin banyak orang mengatakan khotbah bagus. Nah itu yang bahaya ya. Jadi akhirnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mencari kemuliaan. Siapa yang tahu integritas kita? Kita sendiri. Siapa yang tahu kita berintegritas? Paling pertama-tama kita sendiri. Mari gunakan karunia-karunia Tuhan pada tempat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir beberapa orang boleh segera saya. Mau selesai. Masih ada 2 lembar, 3 lembar lagi khotbah saya. Cukup panjang hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, selain Tuhan mengkhususkan, mengkuduskan kita, jadikan kita rekan sekerjanya. Yang kedua, dia membekali dengan karunia-karunia Roh. Bukan sekedar untuk kita nikmati sendiri. Yang ketiga, ini justru dia memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tadi dalam Yesaya 49 dikatakan, terlalu kecil kalau kamu cuma menjadi hamba-Ku aja, cuma ikut Aku aja. Terlalu kecil kalau begitu peranmu. Kamu harus melakukan sesuatu yang besar, menjadi terang buat bangsa-bangsa lain, menjadi terang yang mendatangkan berkat buat orang lain di sekitarnya. Dan panggilan untuk itu adalah panggilan yang tidak main-main. Yesaya memahaminya bahwa dia sudah dipilih dan dipanggil Tuhan sejak dalam kandungan, sudah jadi orang pilihan. Dan sebenarnya setiap kita ini juga orang pilihan sejak dalam kandungan. Secara medis kan mengatakan begitu. Coba satu sel telur itu kalau mau dibuahi, itu berapa sel sperma yang akan berusaha membuahi sel telur itu? Berapa kalau sudah? Satu? Enggak, puluhan juta sel sperma yang kayak kecebong itu kalau dilihat pakai mikroskop ya, yang kayak kecebong itu puluhan juta yang akan berusaha membuahi satu sel telur. Yang bisa membuahi berapa banyak? Cuma satu, dan itu the chosen one, yang terpilih. Cuman satu itu. Yang puluhan juta yang lainnya nggak terpilih, mati. Mau dekat lagi ditembak. Jadi ada mekanismenya kalau sudah dibuahi oleh satu sel sperma itu, lalu sel telur yang sudah dibuahi itu membuat perisai. Datang sel sperma yang lain ditembak, mati. Jadi satu itu terpilih. Siapa yang satu itu? Ya yang jadi saudara dan saya kan? Lah benar kan? Lah yang jadi kemudian jadi janin, jadi bayi, lalu lahir siapa? Ya kita ini. Jadi saya bilang kita ini orang yang kalah, yang gak berharga, gak bisa berkompetisi. Loh sejak dalam kandungan aja kita sudah berkompetisi dan menang. Satu di antara puluhan juta. Yang lain kemana tuh yang kalah? Tidak tahu. Mati kalau dia dipisahkan. Dan kita yang terpilih sekarang dapat kesempatan hidup sebagai anak Tuhan. Bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa? Bentuk dipilih sejak lahir, sejak dalam kandungan. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau gitu sekarang, kalau kita kemudian terpilih dan hidup ini, what am I here for? Buat apa sekarang saya ada di sini saat ini?
Buat apa saya ada di dunia saat ini? Buat apa saya ditempatkan Tuhan di gereja ini? Buat apa saya ada di tengah keluarga saya sekarang? Buat apa saya ada di tengah lingkungan tempat kerja sekarang ini? Jadi pertanyaan yang mestinya kita jawab, pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya rencana. Apalagi kalau Rick Warren mengatakan you are not an accident. Gak pernah ada kecelakaan dalam hidup anak Tuhan, gak pernah ada kebetulan dalam hidup anak Tuhan. Dia merencanakan yang ini, dan Tuhan mau kita jadi terang buat yang lain di tengah keluarga, tengah lingkungan terdekat, di gereja, di tengah masyarakat, di tempat kerja, di mana pun Tuhan menempatkan. Terlalu kecil kalau kita menikmati cuma jadi hamba Tuhan saja, ikut Tuhan begitu buat diri kita sendiri. Maka Tuhan minta kita melakukan yang sesuatu yang lebih besar, berbagi berkat keselamatan buat yang lain. Saudara-saudara, sebuah kisah penutup ini saya dapat dari Pak Eka Dharma Putra, salah satu bukunya bercerita tentang dia sudah integritas. Ini contoh yang paling nyata integritas para pendeta. Pendeta Eka Dharma Putra bercerita seorang pendeta yang setiap kali kembali dari luar negeri selalu mengenakan pakaian dinasnya. Jadi jalan-jalan ke luar negeri, pulangnya kalau udah di bandara dia pakai pakaian, nggak pakai jubah kayak gini sih, enggak, tapi pakaian hitam-hitam lalu pakai white collar ini. Supaya apa? Ada maksudnya. Ditumpukan tas paling atasnya di kopernya ini, dia tempatkan jubah pendeta ini. Kalau ada Alkitab yang cukup besar, ditaruh di situ juga. Kalau bisa sebesar ini, sudah sekalian gitu. Apa maksudnya? Berat kan bawa yang begini. Rupanya pakaian pendeta, aksesoris yang dia pakai, Alkitab itu dia pakai sebagai pelindung agar petugas bandara segan untuk memeriksa kopernya lebih lanjut. Kalau petugas bandara buka, waduh Pak Pendeta ya baru pulang pelayanan ya Pak, udah rasa risih kalau untuk periksa lagi, karena dalam benak banyak orang pendeta nggak mungkin menundukin barang. Padahal itu semua menjadi kedok topeng untuk nutupin di bawahnya. Dia banyak beli barang yang mestinya kena pajak yang sangat tinggi, tapi karena nggak diperiksa ya lolos-lolos aja. Mungkin dalam benak kita kok bisa pendeta menunduk? Ya bisa. Pandangan umum yang mengatakan pendeta nggak mungkin melakukan yang jahat itu dipakai oleh sang pendeta untuk keuntungan diri dan integritas oleh Pak Eka kemudian dipertanyakan karena ada ketidakjujuran di sana. Apa yang tampil beda dengan apa yang di dalam. Tidak utuh, tidak sama antara apa yang dikhotbahkan yang keluar dari mulutnya dengan apa yang diperbuatnya sendiri. Nah, itu contoh tentang integritas. Bagaimana dengan hidup saudara? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas, melangkah dalam integritas. Dia tahu persis siapa kita, punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tidak luput dari kesalahan. Tapi itu tidak menghalangi Allah untuk memanggil saudara dan saya menjadi rekan sekerjanya. Sebagai rekan sekerjanya, dia juga mempercayakan banyak karunia dalam hidup kita, banyak berkat dalam hidup kita. Bukan untuk kemudian kita nikmati sendiri, tapi dia memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang besar, menjadi terang